itu cara mengenali perkara itu hukumnya mandub sunnah. Kaidah yang ke-17 adalah membahas tentang cara mengenali perkara itu dihukumi mandub sunnah. Kan ada perkara cara mengenali itu adalah wajib. Sudah sering kita lalui itu. Sekarang kaidah kita ini apa? Cara mengetahui perkara itu adalah mandub, disunahkan. Apa definisi mandub? Ma amara bihi syar'u, ma amara bihi asy-syari' la ala wajhil ilzam. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak diwajibkan untuk melakukannya. Sehingga bagi seseorang yang melakukan perkara mandub akan diberi pahala. Bagi yang meninggalkannya maka tidak mendapatkan dosa, siksaan. Sampai sini paham? Nah, dalam kaidah ini kita akan diajarin gimana cara mengetahui perkara itu mandub. Caranya adalah marutiba alaihi fadlun. Ketika ada sebuah perbuatan yang perbuatan itu diiringi dengan keutamaannya. Jadi siapa yang berbuat begini ada keutamaannya. Nah, ketika ada sebuah perbuatan lalu diiringi olehnya keutamaan, maka berarti perkara itu bisa dihukumi mandub. Selama nggak ada perintah. Kalau ada perintah maka menjadi wajib. Kalau ada perintah maka menjadi wajib. Misal qaulun Nabi alaihi salatu wasalam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang memudahkan satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan saudaranya di dunianya, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Memudahkan kesulitan dia besok pada hari kiamat. Kita bisa ambil sebuah ilmu di situ. Apa hukum membantu saudaranya ketika punya kesulitan? Jawabannya mandub, disunahkan, dianjurkan. Kok bisa? Karena di dalam hadis ini Allah Subhanahu Rasul alaihi salatu wasalam ketika menyebutkan perbuatan tadi lalu diiringi dengan keutamaan. Apa keutamaannya? Allah akan memudahkan kesulitan dia di akhirat. Nah, itu cara mengetahui itu adalah mandub. Misal contoh, man soma ramadhana summa atbahu sittan min syawal kana kasyamid dahri. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti setelahnya 6 hari di bulan Syawal, maka puasanya semisal puasa 1 tahun. Maka kita ambil sebuah ilmu di sini, berarti puasa 6 hari di bulan Syawal setelah bulan Ramadan hukumnya apa? Mandub. Kok bisa? Karena Rasul alaihi salatu wasalam ketika menyebutkan puasa Syawal itu diikutkan setelahnya keutamaannya. Apa keutamaannya? Seperti puasa 1 tahun. Misal contoh lagi, yaqulu Rasul alaihi salatu wasalam, as-siwaku matharatun lil fam mardhatun lirabb. Siwak itu adalah hal yang bisa mensucikan, hal yang bisa membersihkan mulut,
dan hal yang membuat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa ambil kesimpulan di sini, apa hukum siwak? Mandub. Karena apa? Karena Rasul alaihi salatu wasalam ketika menyebutkan siwak langsung menyebutkan keutamaan. Apa keutamaannya? Satu, bisa membersihkan mulutnya. Yang kedua apa? Membikin ridho Robnya. Tapi kalau gudale, tahu gudal itu apa? Apa? Gudal itu apa? Gudal ya wis gudal lah, apa arti mas terjadi gudal itu? Membikin terganggu koncone yang samping kiri terganggu gara-gara bau dia nggak enak, maka menjadi apa hukumnya? Haram atau wajib? Haram atau wajib? Yang awalnya kan mangdub kan ya, maka menjadi wajib. Kenapa wajib? Karena nggak boleh mengganggu orang. Maka di sini ada sesuatu yang lain yang itu awalnya mangdub bisa menjadi wajib. Kenapa kok bisa menjadi wajib? Dikarenakan mengganggu orang. Maka wajib Anda bersihkan dikarenakan mengganggu orang lain. Gitu Pak ya. Jadi kita belajar tadi hukum asalnya ya, hukum asalnya. Hukum asalnya. Baik, insyaallah mudahlah. Jangan kata mau hadis atau mau Al-Qur'an terus ada sebuah perbuatan diiringi dengan keutamaan, wis Anda bisa langsung hukumi iki disunahkan, iki mangdub selama enggak ada perintah dari Nabi alaihi. Ketika ada perintah babnya beda lagi. Yang awalnya mangdub menjadi wajib karena ada perintah. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada lanjut. Kaidah ke-18. Kaidah ke-18. Kita akan belajar cara menghukumi perbuatan Nabi. Kita akan belajar cara menghukumi perbuatan Nabi. Apakah perbuatan Nabi itu hukumnya sunnah atau apa? Apakah perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya sunnah atau hukumnya apa? Untuk melihat itu kita harus belajar kaidah ke-18. Perbuatan Nabi itu memiliki banyak macam. Saya ingatkan lagi, perbuatan Nabi itu memiliki banyak macam. Setiap macam itu ada hukumnya masing-masing. Bisa dipahami? Perbuatan Nabi itu apa? Memiliki banyak macam. Setiap macam ada hukumnya masing-masing. Pertama, ada perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam bimuqtadha jibiliyah wa tabiiyah. Ada perbuatan Nabi yang mana perbuatan Nabi itu sesuai dengan naluri kemanusiaannya. Nabi melakukannya dia sebagai manusia. Maka ini apa namanya? Perbuatan Nabi sesuai dengan tabiat dia manusia. Maka semisal ini hukum perbuatan Nabi tadi itu nggak ada hukum sama sekali. Nggak ada hukum, Pak. Kenapa nggak ada hukum? Karena dia melakukannya standar dia sebagai manusia. Kalau begini keadaannya, ini nggak ada hukum. Secara zatnya tidak ada hukum. Nggak ada hukum. La hukum mubah wala hukum wajib, nggak ada. Karena itu adalah zat yang dilakukan oleh manusia. Contoh kayak apa? Zat makan, zat minum. Zatnya loh Pak, zatnya makan. Kita nggak bahas sifatnya loh ya. Zat makannya. Zat makan itu adalah tabiat manusia. Manusia butuh makan, maka dia makan. Maka perbuatan Nabi makan itu nggak ada hukum.
Kenapa nggak ada hukum? Karena ini adalah tabiat manusia. Minum, tidur itu apa? Adalah tabiat manusia, pengen tidur. Berjalan, pengen roha istirahat. Semua yang Nabi lakukan dengan bentuk itu adalah beliau manusia, maka ini nggak ada hukum. Berbeda kalau sifat makan, beda lagi sifat makan dengan tangan kanan. Hukumnya apa Pak? Makan dengan tangan kanan? Wajib apa sunnah? Yakin? Yakin Pak? Dua pendapat di antara para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat makan dengan tangan kanan itu hukumi sunnah. Mayoritas. Naqalabi Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan juga dalam Sahih Muslim, Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni menukilkan hadza madzhabul jumhur. Jelas. Pendapat yang kedua, wa qaulu Imam Ahmad fi riwayatin wa qaulu Ibnu Hazm dalam kitab Muhalla wa tarjih As-Sunani dalam kitab Subul Salam, tarjih Syekh Ibnu Utsaimin, tarjih Syekh Albani dan tarjih Al-Imam Al-Wadi guru kami, bahwasanya makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Dua pendapat di antara ulama. Menang mana ini, Pak? Menang mana ini? Wajib atau sunnah? Ada perintah ya? Apa perintahnya? Samillah gitu ya. Wakul biyaminik wakul mimma yalik. Bacalah bismillah, makan dengan tangan kanan dan makan apa-apa yang di dekat kamu. Ini perintah kan? Nah. Deal ya, deal. Sebenarnya ada rahasianya, Pak. Ada rahasia di sini yang jenengan belum tahu. Kenapa sampai mayoritas para ulama itu kok berpendapat itu sunnah, padahal ada perintah di sini. Ada rahasianya di situ. Apa rahasianya? Karena mayoritas ulama itu berpendapat semua perintah Nabi, kalau itu urusan adab, sopan santun dan akhlak, itu dibawa kepada sunnah. Nah, urusan makan dengan tangan kiri dan tangan kanan itu urusan adab. Karena adab walaupun ada perintah itu dibawa kepada sunnah menurut mayoritas para ulama. Maka jenengan Pak Yai itu kan mangan tangan kiri itu biasa. Soalnya bagi dia mek makruh tok wae. Makruh kan gak dosa kan. Itu prinsip mereka. Jadi enggak kok sampai derajat haram tuh enggak. Karena permasalahannya benang merahnya itu di usul fikihnya di sini. Perbedaannya di usul fikih. Karena mereka memahami semua perintahnya Allah, semua perintahnya Rasulullah, semua larangannya Allah, semua larangannya Rasulullah. Kalau urusan adab itu dibawa sunnah dan dibawa kepada makruh. Makanya beliau nyantai, makan dengan tangan kiri, makan dengan berdiri, nyantai pol. Karena dia ala sunnah aja kok, ala makruh kok, ora dosa kok. Itu pendapat mereka. Jelas ya? Tapi yang benar hukumnya wajib. Kok bisa wajib? Karena ada dalil lain yang mendukung itu menjadi wajib. Apa itu? Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena syaitan itu makannya dan minumnya dengan tangan kiri. Berarti kalau kita makan dengan tangan kiri ngikuti apa? Ngikuti syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, inna syaitan adun lakum adu matakhidu aduwa. Jadi kan dia musuh malah diikuti. Ini secara kaidah lebih condong pendapat ini gitu loh Pak. Tapi jenengan enggak usah rame-rame, mereka juga punya pendapat gitu loh. Cuma ini untuk kita. Jelas ya? Jadi kalau perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam yang Nabi lakukan beliau sebagai manusia, maka perbuatan itu nggak ada hukum. Tapi kita nggak bahas sifatnya, Pak. Nggak bahas sifatnya. Kayak sifat makan nggak boleh banyak-banyak.
apa itu, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk apa? Air, sepertiga untuk ini sifat. Berarti ada hukum tersendiri. Kayak tidur tengkurup, sifat tidur tengkurup boleh apa enggak? Enggak boleh. Sifat tidur setelah subuh boleh apa enggak? Nah, ini ada hukum tersendiri. Tapi pembahasan kita adalah zat tidurnya, bukan sifat tidurnya. Paham nggih? Bukan sifat tidurnya. Pembahasan kita adalah zat tidurnya. Ini enggak ada hukum. Zat makannya enggak ada hukum. Zat minumnya enggak ada hukum. Karena perbuatan yang Nabi lakukan tadi sekedar beliau adalah manusia. Perbuatan Nabi yang kedua adalah Nabi melakukannya karena mencocoki adat istiadat yang ada di masa itu. Perbuatan Nabi melakukannya karena mencocoki adat istiadat di masa itu. Kayak begini hukumnya, kayak gini Pak, kayak gini adalah apa hukumnya? Hukumnya adalah nggak ada hukum, mubah. Justru maksudnya kita ngikuti Nabi itu justru apa? Justru apa? Justru sunnahnya adalah ngikuti adat. Paham nggih? Nabi Yuna alaihi salatu wasalam itu melakukan perbuatan untuk mencocoki adat istiadat yang ada di masa itu. Justru mencocoki adat itu hukumnya sunnah. Untuk Nabi mencocokinya loh ya. Untuk kita ngikuti Nabi nggak bisa, karena beda adat. Makanya barakallahu fiik, kita bukan orang Arab, tapi kita orang Indonesia. Maka kita juga harus melakukan perbuatan yang itu mencocoki adat istiadat kita, selama tidak bertentangan dengan syariat. Bisa dipahami nggak ini? Contoh, para ulama mencontohkan pakai jubah. Apakah perbuatan Nabi memakai jubah itu hanya karena mencocoki adatnya orang Arab yang mereka pakai jubah? Ataukah Nabi Yuna alaihi salatu wasalam memakai jubah itu mimba bita'abbud untuk beribadah kepada Allah, yang itu akhirnya akan dihukumi sunnah? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan memakai jubah itu adalah mencocoki adat. Untuk Nabi sunnah mencocoki adat. Untuk kita nggak bisa sunnah, karena kebiasaan orang Indonesia nggak pakai jubah, pakai apa? Sarung, karo baju koko, pakai kopiah nasional gitu. Itu kebiasaan orang Indonesia. Bisa dipahami Pak? Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Nabi Yuna alaihi salatu wasalam memakai jubah itu tidak hanya karena mengikuti adat, tapi Nabi melakukannya mimbabit ta'abbud, untuk beribadah kepada Allah. Oleh karenanya memakai jubah hukumnya sunnah. Dua versi Pak. Kayak gini nggak usah rame-rame, nggak usah protot-prototan gitu kan. Yo ono ulamae masing-masing, dan ini masalah-masalah yang rawan. Masalah-masalah yang rawan. Saya pernah membahas ini Pak, dari dua kubu, dari dua versi ini. Saya pribadi ini pribadi saya Pak. Terserah jenengan kan, aku pribadi saya. Saya selalu nyampaikan pribadi saya. Saya condong memakai jubah itu sunnah. Dan memakai selain jubah boleh. Bahkan terkadang di suatu tempat tidak memakai jubah lebih afdal ketimbang jubah. Kok bisa? Ana rinci begitu, satu alasan saya. Datang dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, rawa Abu Dawud wa ghairu. Kana ahabbu thiyabi
ila Rasulillah al-qamisa. Adalah baju yang Nabi sangat menyukainya adalah jubah. Fa kalimat ahabbu, pakaian yang paling disukai menurut kaidah usul fikih itu berarti hukumi sunnah. Berdasarkan ini Al-Imam Syaukani dalam kitab Nail Autar, wal Mubarakfuri dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi, dan pengarang kitab Aunul Ma'bud, dan orang-orang belakangan ini kayak sonanya yang lainnya mengatakan berdasarkan hadis Ummu Salamah ini menunjukkan bahwasanya jubah itu apa? Hukumnya sunnah. Karena inilah saya condong hukum sunnah. Kalau enggak karena hadis ini Pak, saya condong memakai jubah itu adalah adat. Adalah adat. Nabi memakai jubah karena orang Arab memakai jubah. Dan Nabi memakai jubah karena mencocoki adat. Karena gara-gara ada hadis Ummu Salamah ini, maka pendapat yang paling kuat dia adalah apa? Sunnah. Akan tetapi ketika di satu tempat nggak ada orang pakai jubah Pak, bahkan apa? Itu jubah apa? Kayak apa? Kayak rok wanita misalnya itu kayak gitu kan, daster gitu kan atau yang lain, maka fal afdal laka, maka yang afdal bagi anda memakai adat yang di tempat itu dipakai. Karena muwafaqatul ada, mencocoki adat selama tidak ada larangan, selama nggak nabrak nas, maka itu perkara dianjurkan li ajli ta'liful qulub, dalam rangka melunakkan hati-hati mereka. Yang kedua, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an libasi syahroh. Rasul itu melarang pakaian yang tampil beda dibandingkan dengan yang lain. Nggak ada di tempat itu pakaian kecuali yang ngatum pakai. Jadi beda sendiri. Itu bisa jadi masuk pada kategori baju yang syuhro, baju yang membikin yang nyeleneh, pakai nyeleneh gitu kan, pakai yang nyeleneh. Nah, itu jadi makanya teman-teman semuanya, gara-gara kayak gini ini nggak perlu rame-rame. Orang yang pakai baju koko, baju sarungan, orang opo-opo, nggak ada menyelisih dalil, itu nggak ada. Jubah sendiri itu masih diperselisihkan. Jadi jangan terlalu jangan terlalu apa? Kaku lah dalam masalah kayak gini ini. Contoh kedua, yang mereka contohkan, Nabi rambutnya panjang kayak bapak itu. Rambutnya bapak panjang kan? Mau sepanjang lagi Pak? Ini ada dua versi di antara para ulama. Apakah Nabi alaihi salatu wasalam memanjangkan rambutnya itu dalam rangka mencocoki adat, ataukah memanjangkan rambutnya itu mimbabi ta'abbud, dalam rangka ibadah sehingga dihukumi itu sunnah? Dua pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan mimbabi ta'abbud. Kok bisa mimbabi ta'abbud? Karena memanjangkan rambut itu nggak gampang loh. Maka naing dau sya'run fal yukrimu, siapa yang punya rambut maka muliakanlah. Butuh ngasih minyak, butuh ngasih nyisir. Entek waktu gara-gara rambut panjang. Entek Pak. Makanya dalam hadis Nabi, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyam tasitar rajulu kullayaum. Rasul itu melarang, nggak boleh seorang laki-laki itu bersisir setiap hari. Ayo. Gak oleh bersisir setiap hari itu gak oleh sama Rasul. Kenapa gak boleh? Kata para ulama mengatakan, Anda itu diciptakan gak hanya ngurusi rambutmu itu loh. Masih ada yang paling penting daripada rambut, yaitu apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, sampai kok Nabi memanjangkan rambutnya, padahal itu butuh apa? Butuh perawatan, butuh ini. Tidaklah itu kecuali karena itu mimbabit ta'abbud, oleh sunai Nabi Pak, oleh pahala kan, menurut pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, enggak. Nabi memanjangkan rambutnya karena apa? Karena adat. Oleh karenanya sekarang enggak ada yang
adat kita tidak memanjangkan rambutnya, maka nggak nyuna lagi. Maka memanjangkan rambut di zaman kita dan di tempat kita itu nggak nyuna. Kenapa nggak nyuna? Karena kebiasaan kita tidak ada yang memanjangkan rambut. Bahkan yang memanjangkan rambut kayak apa? Kayak nyeleneh kan? Iya. Kayak nyeleneh kan? Itu loh. Paham Pak? Itu pendapat yang kedua. Lanjenengan condong pundi Pak? Monggo dipilih kan? Dipilih. Kalau anak pribadi masih dalam ruang lingkup pembahasan lebih banyak lagi untuk menentukan rambutnya, memanjangkan rambut itu sunnah ataukah tidak. Ini kalau saya pribadi butuh pembahasan lebih lanjut lagi. Beberapa buku yang saya baca, saya belum menemukan titik yang paling kuat. Kalau jenengan dapat nggih monggo kan, itu masih butuh pertimbangan. Taib ya, bisa dipahami insyaallah Pak. Yang nomor 3, ada perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi lakukan mimbabit ta'abbud. Nabi melakukannya dalam rangka Nabi itu beribadah kepada Allah. Lah ini hukumnya sunnah. Perbuatan Nabi yang Nabi lakukan mimbabi ta'abbud. Kayak Nabi puasa Senin Kemis. Apalagi Pak? Nabi alaihi salatu wassalam kalau masuk rumah awwalu ma yabda'u bihi as-siwaku. Rasul kalau masuk rumah pertama kali yang Nabi lakukan sebelum masuk itu bersiwak. Ini mimbabi ta'abbud, mimbabi ta'abbud. Taib. Misal contoh lagi, perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam ketika sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sholat malam di belakangnya Nabi, tapi agak ke belakang. Lalu Nabi apa? Tarik, lalu diletakkan di sebelah apa? Kiri apa kanan? Kanan nggih? Kiri apa kanan? Kanan ya. Diletakkan di sebelah kanannya pas. Perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam menarik Ibnu Abbas supaya dia sholat di samping kanannya pas Nabi. Apakah itu sunnah atau enggak? Sunnah. Nabi lakukan mimbabi ta'abbud. Makanya kita lihat Pak, kaum muslimin, sebagian kaum muslimin itu kalau sholatnya jamaah 2 orang ya, 2 orang itu imam di depan, dia di belakang sebelah kanan loh Pak ya. Masih ada di belakangnya. Ini salah, kurang nyunai piye? Sejajar. Kenapa sejajar? Karena kata yaminun itu harus sejajar. Kalau di belakang dikit namanya waro'a di belakang, namanya khalfa di belakang. Bahasanya fa'aqamahu an yamini. Maka Nabi menempatkan dia di sebelah kanannya. Kalimat kanan itu berarti harus sejajar. Lah perbuatan Nabi tadi hukumnya apa? Sunnah. Bisa dipahami nih. Terusnya ada perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi lakukan ala wajhil khususiyah. Nabi lakukan tapi itu khos untuk Nabi. Khos untuk Nabi. Kayak apa? Nabi menikah lebih daripada 4. Itu khos untuk Nabi. Antum jangan ikut-ikut gaule, ya. Khos untuk Nabi. Terus apa lagi? Boleh seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi tanpa mahar. Itu juga khos untuk Nabi. Jadi kalau ada kata ada seorang yang jenengan tuh ganteng, alim, terus kemudian pokoknya izin lah gitu kan,
Datang seorang akhwat, wahai ustadz, aku hibahkan diriku kepada kamu. Ora oleh iki khos untuk nabi. Terus apa lagi? Puasa wisol. Puasa wisol yang mana ini? Jangan tahu puasa wisol nggak? Puasa nyambung. Jadi puasa wisol itu dirinci teman-teman semuanya. Yang khususnya Nabi, khos untuk Nabi alaihi salatu wassalam adalah 2 hari dengan sekali buka dan sahur. Itu khos untuk Nabi. Tapi kalau jenengan pengen wisol sampai sahur nggak apa-apa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man kana yuridu ayyuwasil falyuwasil ila sahar." Barang siapa yang ingin berpuasa wisol, maka puasalah wisol sampai sahur. Untuk hambanya boleh wisol, tapi sampai sahur. Jadi ketika berbuka, gak berbuka, saya kuat, gak epol kan? Kuat. Tapi kalau jenengan pengen terus berpuasa sampai sahur, baru boleh sahur plus berbuka. Tapi kalau nyambung sampai besoknya lagi maghrib, gak boleh. Khos untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi yang khusus Nabi? Apa lagi? Gak ada? Hah? Apa? Tabaruk ya, mencari berkah. Nah, sampai mengumpulkan apa? Keringatnya Nabi. Hadza khos untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Gak boleh kamu lakukan kepada selainnya. Nanti ujuk-ujuk ada apa namanya? Siapa ini? Syekh datang lalu diminta berkah, minta apanya? Bab lagi beda. Terusnya kurang satu lagi. Apa yang Nabi lakukan dalam rangka menjelaskan globalnya Al-Quran. Nabi lakukan itu dalam rangka menjelaskan globalnya Al-Quran. Maka hukum perbuatan Nabi bisa wajib, bisa sunnah, tergantung dengan dalil. Contoh, Allah mengatakan aqimus sholat, tunaikan sholat. Gimana sholat? Nabi mempraktekkan. Perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam itu dalam rangka mempraktekkan, menjelaskan apa yang menjadi perintahnya Allah yang global. Maka perbuatan Nabi di sini bisa wajib, bisa sunnah, tergantung dalil. Kalau dalil menyatakan itu wajib, maka menjadi wajib. Kalau enggak, maka menjadi sunnah. Makanya perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam dalam masalah sholat itu bisa sunnah, bisa rukun, bisa wajib, tergantung dalil yang menentukannya. Bisa dipahami Pak? Ada berapa tadi? Apal belum? Tadi apa tadi? Nabi lakukan karena apa tadi? Tabiat. Yang kedua, adat, mencocoki adat. Ketiga, khususiyah. Keempat, mimbabi ta'abbud ya. Kelima apa? Menjelaskan perintahnya Allah yang global. Taib. Ada pertanyaan seputar ini? Enggak ada pertanyaan? Dari sini jikalau ada orang bilang begini, perbuatan Nabi itu pasti hukumnya sunnah. Salah apa enggak? Salah apa enggak? Salah. Butuh dirinci. Perbuatan Nabi yang itu berfaedah sunnah iya. Idza kana ala wajhi ta'abbud. Idza kana ala wajhi ta'abbud. Taib seterusnya. Kaidah berapa sekarang? 19. Sudah adzan Pak? Belum? Baik. Kaidah yang ke-19 maknanya adalah begini.
bertabrakan dua maslahat. Bertabrakan dua maslahat. Dan tidak bisa dikompromikan. Mau nggak mau harus memilih dari dua maslahat tadi. Maka antum dahulukan yang paling besar maslahatnya. Yang paling besar maslahatnya. Saya ulang, bertabrakan dua maslahat dan nggak bisa dikompromikan. Maka ambil yang paling besar maslahatnya. Sekarang saya contohkan kayak kerja ini Pak. Jenengan ngelamar dua kerjaan. Yang satu gajinya sebulan 5 juta, yang satu 10 juta. Kalau jenengan kompromikan dua-duanya bisa, oke kan? Berarti gajinya piro mari ngono? 15 juta. Kalau iso dikompromikan. Kalau nggak bisa gimana? Ambil yang paling besar. Ambil berapa Pak? 10. Itu jalan cerdas itu. Di depan jenengan ada dua wanita yang ngelamar jenengan. Pak Hari, dua jenengan lo lamar lo. Yang satu gadis Pak, sodo elek. Kedua janda, cantik. Tabrakan ini, kenapa kok dibilang tabrakan? Gak iso dikompromikan. Soalnya ada perintah dari atasan itu. Kalau kamu dua-duanya, ayo tak bunuh kamu, ya kan? Kalau bisa dikompromikan, nikah dua-duanya, ya kan? Kalau nggak bisa, berarti gimana? Diambil mana yang paling besar maslahatnya. Kira-kira Pak Hari yang mana paling besar? Janda atau gadis Pak Hari? Sesuai pikirannya Pak Hari. Kan tidak? Koma dulu Pak, adzan dulu. Baik, kita lanjutkan ini. Contoh banyak Pak, insya Allah ini penting banget. Kaidah tadi kira-kira mana dalilnya ya? Dalilnya adalah datang seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Apa pertanyaannya? Man ahaqqun nasi bisuhbati ya Rasulullah. Siapakah manusia yang lebih aku temani, lebih aku sayangi, lebih aku hormati? Siapakah itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Dari hadis ini para ulama mengambil istinbat. Manakala bertabrakan dua perintah. Perintahnya ibu dan perintahnya ayah. Perintah ibu dan perintahnya ayah di satu waktu harus dikerjakan, perintah bedo dan gak bisa dikompromikan. Pilih yang mana? Pilih perintahnya ibu ketimbang perintahnya ayah. Contoh, ibu hari ini jam ini maghrib ini Pak, maghrib ini setelah sholat ibu nyuruh kamu ke dokter, bapak nyuruh kemana? Ke warung. Perintahnya nggak bisa dikompromikan, harus milih. Maka milih yang mana? Perintahnya ibu. Baik ya, jelas. Sekarang anak kasih contoh lagi. Sama-sama bermaslahat Pak. Sama-sama bermaslahat. Sekarang saya atau seorang ya penuntut ilmu, dia kalau puasa nggak kuat mencari ilmu, tidur aja siangnya. Dia pingin puasa, tapi kalau puasa nggak bisa mencari ilmu. Berarti dua maslahat bertabrakan. Puasa juga maslahat, mencari ilmu juga maslahat, bertabrakan di sini. Mana dahulukan? Ambil yang paling besar maslahatnya. Puasa atau ke ilmu? Kenapa ke ilmu Pak? Karena ilmu itu bisa diaplikasikan ke orang lain.
sedangkan puasa pribadinya. Di malam hari jenengan harus belajar untuk persiapan besok. Tapi kalau belajar nggak bisa sholat malam. Sholat malam maslahat. Belajar persiapan untuk besok itu juga maslahat. Nggak bisa dikompromikan. Pilih yang mana? Belajar ilmu. Belajar ilmu. Deal ya, deal. Saya gini. Deal Pak, deal ya. Kayak contoh mana ini? Contoh selanjutnya, 2 maslahat di depanmu. Anda hanya punya duit 50.000. Ibu Anda butuh 50.000. Saudara Anda juga butuh 50.000. Anda ngasih ke ibu maslahat, ngasih ke saudara maslahat. Mana dahulukan? Ibu. Soal selanjutnya, Anda punya makanan, sama-sama kelaparan. Ibu kelaparan, istri kelaparan. Anda punya 2 bungkus untuk dirimu dan 1 bungkus kalau saya kasihkan ke ibu, istri mati. Kalau saya kasihkan istri, ibu mati. Tes ini. Milih yang mana ini? Antum milih mana? Milih ibu atau milih istri? Kalau Anda milih ibu, kasihan istrimu. Kalau Anda milih apa? Milih istri, kasihan ibumu. Gak iso dua-duanya. Hah? Aku matilah. Enggak, ini ala fardhin. Ini podo-podo banget mati iki. Podo banget matinya. Dan harus memilih antara ibu atau antara istri. Mati. Mati, Pak. Masya Allah. Ini laki-laki luar biasa ini. Berkorban dirinya demi istri dan demi ibu. Walaupun dia mati, nggak oleh, Pak. Nggak oleh, teori salah teorinya. Ibda binafsi kata Rasulullah. Dahulukan dirimu. Ibu mati terserah, istri mati terserah, sementing awakmu urip sih. Itu kan ibda binafsi. Dahulukan dirimu. Ini teori yang benar. Nggak ada kata perjuangan orang-orang Pak di sini. Nggak ada perjuangan. Milih yang mana nih? Resiko matinya gimana maksudnya? Wes podo banget mati karo wis. Ora ono ni mati ni meneh ora ono iki kelaparan karo iki wisan. Kalau enggak makan mati iki. Hah? Sedangkan kasihkan ibu, istri mati gak apa-apa. Dengan prinsip aku tak ada bojo maneh ngono ya. Wah. Sip, Masya Allah laki-laki ini. Nah, kalau ibu gak ada gantinya, gak ada ibu yang kedua. Kalau istri ada, istri kedua. Anda mati aku tak cari lagi. Waduh, kasihan laki-laki model kayak gini gigi. Waduh. Masuk akal. Waduh, wah, ini masuk akal iki. Mendingan ibu lebih dulu hidup daripada apa? Istri. Masya Allah. Ada pendapat yang lain? Ini mengasah otak, Pak. Kaidah ini mengasah otak. Anda jangan sampai gegabah dalam menentukan ini loh. 2 masalah yang antum harus pilih. Antum pilih yang paling besar maslahatnya. Untuk menentukan yang paling besar maslahatnya, ini harus memiliki pikiran yang dalam. Istri atau orang tua, bingung anak-anak. Kalau pilih orang tua, istri kasihan. Kalau pilih istri, kasihan orang tua gitu ya. Hah? Oh, ada tanda kutip juga ya. Masya Allah. Oh, beda mana? Oh, Masya Allah. Ibu mati nggak apa-apa kamu ya, karena saya punya anak banyak gitu ya. Masya Allah. Masalah ini ikhwan khilafiyah di antara para ulama. Sebagian para ulama itu
lebih mengedepankan orang tua kita ketimbang istri dan anak-anak kita. Ini pendapat pertama. Alasannya, antum ingat kisah Juraij? Ya kan? Kisah Juraij. Dia apa? Tidak menanggapi panggilan ibunya. Terjadilah apa yang terjadi. Ya kan Pak ya? Pendapat yang kedua, tidak. Tetap memilih istri ketimbang kedua orang tua. Karena konteksnya hadis, ibda binafsika thumma li ahlika thumma li akrobika. Dahulukan diri kamu, kemudian keluarga kamu, anak dan istri, kemudian kerabat. Dan orang tua termasuk kerabat. Paham Pak ya? Dua pendapat di antara para ulama Pak. Ini kalau memecahkan harus benar-benar apa? Benar-benar fokus nih kalau memecahkan ini Pak. Oleh karenanya anak pribadi menanggapi dua pendapat ini, saya lihat keadaan. Pertama, kalau ibu sering-sering sakit dan koyo mati lu cepet, ya wis istri sik wae lah. Contohnya ngono Pak, kan ngono. Atau istri ya loro-loroan wae. Loro-loroan wae. Wis kok mati sik ora apa-apa wis. Kan gitu Pak. Atau juga lihat masalah dan mafsadanya. Istri ora ono masalahate blas. Bodoh hewa-hewe pisan. Kalau ibu ini Masya Allah, dia bermanfaat untuk umat gitu kan. Maka mendingan dia bermanfaat untuk umat daripada istri hewa-hewe gitu kan. Mati gak apa ganti maneh. Ala kulli hal masalah kasus ini butuh dihitung. Masalah dan mafsadah perkeadaan masing-masing. Perkeadaan masing-masing. Baik. Sekarang terusnya antum Mas. Dua masalah di depan antum Mas. Mau kuliah atau nikah lagi? Kuliah butuh ilmu, sama-sama sunnah. Kuliah juga sunnah, nikah juga sunnah. Paham Mas? Paham? Antum milih yang mana? Lah oke, kaidahnya jelas. Mana yang lebih bermaslahat? Untuk Anda manakah yang lebih bermaslahat? Kuliah, enggak nikah lagi ya. Sip, Masya Allah. Kuliah lagi, tidak menikah. Gimana kalau dikompromikan? Bisa nggak dikompromikan? Ora iso wis, ora iso. Gaya itu gitu ya. Ora iso dikompromikan wis. Anda kalau menikah lagi dua, stres. Nggak bisa kuliah, entek kuliah, gak bakal selesai kuliah kan? Wis kuliah wae, itu lebih bermaslahat. Sip, Masya Allah ya, khair insya Allah. Taib. Cukup dulu insya Allah, sudah jam 7. Ada pertanyaan? Fadhol. Iya. Sarung. Kalau tidak akan sarung juga baik sholat pakai celana sama kaos. Taib. Ana sudah bahas di YouTube ya, di sebuah muhadharah kesalahan-kesalahan di dalam sholat. 3 jam saya hanya membahas kesalahan orang yang sholat di dalam berpakaian. Tolong dibuka itu kesalahannya dalam pakaian. Di antara yang saya sebutkan, seorang sholat pakai celana. Ini salah apa enggak? Untuk mengatakan salah ataukah tidak dirinci. Pertama, yang namanya menutup aurat itu terbagi 2. Ada menutup aurat berbentuk kulitnya. Yang kedua, menutup aurat berbentuk bentuknya. Seseorang yang memakai baju, memakai celana, tapi terbentuk auratnya, maka itu bukan menutup aurat, karena masih terbentuk auratnya. Maka berarti dari sini hampir-hampir sebagian para ulama
itu mengatakan tidak sah sholatnya. Bagi seseorang yang sholat yang dia celanahan tapi celana iku apa? Ketepol sehingga kelihatan bukan kelihatan kulitnya Pak, kelihatan bentuknya. Karena ini dinamakan dia nggak menutupi aurat. Salah. Makanya jangan sampai awak dhewe iki salate nang nggawa celana sing ketat pol sehingga ketok iku nek ketok. Ketok iku nih Pak, iki salah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Baik. Apalagi ketika dia sholat kelihatan apa ini? Pantatnya. Ini juga bisa dan ini berkaitan dengan batal sholatnya Anda. Syaratnya sholat adalah menutupi aurat. Kalau dia terbuka auratnya maka berarti batal sholatnya. Dan aurat laki-laki apa? Ma baina surrah war rukbati aurah. Antara pusar dan lutut itu adalah aurat. Berarti kalau ini terbuka atau kelihatan bentuknya maka sama saja dia tidak menutupi auratnya. Berarti akan dihukumi batal sholatnya. Yang kedua, seseorang sholat memakai kaos. Apakah ini dihukumi salah ataukah tidak? Saya katakan dihukumi salah. Kok bisa salah? Kok bisa salah? Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika melihat Salim sholat memakai kaos lalu dipluntir sama Abdullah ibnu Umar. Faqal, keluarlah kamu ke tempat keramaian dengan memakai baju ini. Apakah anda tidak malu? Faqala malu. Fallahu ahaqqu istahya min. Allah itu lebih layak kamu maluin ketimbang manusia-manusia yang lain. Alasan yang kedua, Allah mengatakan khudhu ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah pakaian-pakaian yang bagus ketika Anda menunaikan salat-salat Anda. Ini menuntut bahwasanya hendaknya seorang muslim ketika dia salat memakai baju yang rapi dan baju yang bagus dan baju yang sopan, karena ini adalah adab kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat yang paling dekat dengan Allah kecuali posisi dia salat. Nah, kalau salat saja menghadap kepada Allah kayak gini modele, maka bagaimana dengan cara yang lain? Bagaimana dengan model yang lain? Bagaimana dengan di keadaan yang lainnya? Maka saya bilang kesalahan salat kalau dia salat dalam model yang demikian ini. Bisa dipahami dan bisa lihat apa saja kesalahan-kesalahannya di dalam berpakaian ketika sholat di channel saya, promosi dikit. Iya Pak? Iya gue udah tahu gimana monggo. Sampai di sini insya Allah semoga bermanfaat. Teman-teman semuanya, ayo semangat belajar ilmu lo ya. Semangat biar ngerti kesalahan-kesalahan kita dan kekurangan kita. Subhanakallahumma hamdik, syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.